Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya sahabat Mari Belajar Bersama? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan ceria. Pada video kali ini, kita akan membahas materi di kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 4. Tapi sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo kita lanjutkan belajarnya. Buat kamu yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan pencet subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar di samping. Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar tersebut? Ya, kamu dapat memiliki lebih dari satu cita-cita. Cita-citamu pun tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan. Minat dan kesukaanmu terhadap bidang tertentu membantumu meraih cita-cita. Siti ingin menjadi peneliti di bidang tumbuhan. Ia suka berkebun. Halaman rumahnya ditumbuhi berbagai tanaman. Siti juga suka membaca buku tentang tumbuhan. Bagaimana dengan kegiatanmu di rumah? Jika kalian tadi memperhatikan bahwa Siti memiliki banyak cita-cita, maka bagaimanakah dengan kamu? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah cita-cita dan impianmu? 2. Kegiatan apa yang kamu suka lakukan di rumah? 3. Kegiatan apa sajakah yang kamu suka lakukan ketika kamu ada di sekolah? 4. Kegiatan apa yang menurutmu paling sulit untuk dilakukan? 5. Jelaskan kegiatan apa saja yang dapat membantumu untuk meraih cita-citamu. Jawablah 5 pertanyaan itu dan kirim jawaban kamu ke guru kalian ya. Sebagai tugas pertama di pagi ini. Ada banyak jenis kegiatan yang dapat kamu lakukan. Semuanya memiliki manfaat untuk mencapai cita-citamu. Oleh karena itu, kamu harus terus berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat tersebut. Ayo, tetap semangat meraih cita-cita kamu. Jangan pernah takut gagal. Kisah sukses mengatasi kegagalan. Michael Jordan, pemain basket dunia. Pasti kalian tidak asing dengan pemain basket yang satu ini ya. Ya, dia adalah Michael Jordan, pemain basket yang sudah terkenal. Ayo kita lihat cerita dari dia. Saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya.
Dengan usaha yang sangat keras, ia terus berlatih dan berlatih. Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, dia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya. Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan saya meleset. Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan. Dan saya gagal. Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan. Tetapi, karena kegagalan itulah saya berhasil. Wah, 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 hebat sekali ya Michael Jordan ini. Dia tidak pernah menyerah meskipun sering mengalami kegagalan. Nah, selain Michael Jordan, ada tokoh lain yang patut kita tiru ceritanya. Siapa dia? Dia adalah Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik. Wah, wah, wah. Tanpa jasa dari Thomas Alva Edison, kita semua tidak bisa menikmati lampu listrik. Ayo, kita simak ceritanya. Semasa sekolah, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras daripada teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku dan memacunya melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali ia gagal. 2.000 kali ia mencoba kembali. Ia tak pernah menyerah. Kegigihannya berbuah manis, sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah? Wah, bisa-bisa dunia ini gelap gulita ya. Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya apakah yang dapat membuat seseorang berhasil dalam hidupnya, jawabannya saya sama. Orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kamu takut gagal, kamu tidak berani mencoba dan berusaha. Wah, hebat sekali ya Thomas Alva Edison. Meskipun dia belajar sendiri, dia tidak pernah menyerah, terus melakukan eksperimen sampai cita-citanya berhasil dan menemukan lampu pijar yang sampai saat ini kita menikmatinya. Hebat sekali. Bagaimana dengan kalian? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah mimpi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison? Jawabannya, Michael Jordan bermimpi bisa menjadi pemain basket kelas dunia atau internasional. Sedangkan Thomas Alva Edison bermimpi bisa menciptakan lampu yang bermanfaat bagi umat manusia. Pertanyaan nomor 2, kegiatan apa saja yang senang dilakukan oleh keduanya? Jawabannya, keduanya senang berlatih dan melakukan eksperimen meskipun banyak mengalami kegagalan. Mereka terus berusaha hingga mencapai sebuah keberhasilan. 3. Tantangan apa saja yang dihadapi Michael Jordan
dan Thomas Alva Edison untuk meraih mimpi-mimpinya? Jawabannya, Michael Jordan pernah gagal masuk tim basket sekolah, sedangkan Thomas Alva Edison pernah dikeluarkan dari sekolah. Keduanya sering mengalami kegagalan, namun mereka tidak pernah menyerah. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mereka menghadapi kegagalan? Jawabannya, mereka tidak pernah menyerah dan terus berusaha sampai mencapai keberhasilan, meraih cita-cita dan impiannya. Bagi mereka, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Bagi mereka, orang yang sukses harus pernah mengalami kegagalan. Setelah kalian menyimak cerita tentang Thomas Alva Edison dan Michael Jordan, sekarang tugas kalian untuk menjawab pertanyaan berikut. 1. Tantangan apa saja yang akan kamu hadapi untuk meraih impianmu? 2. Bagaimana kamu akan menghadapi tantangan tersebut? Tulislah jawabanmu, lalu kirimkan jawaban ini ke guru kalian sebagai tugas kedua. Perhatikan percakapan antara Udin dan Benny berikut. Terkadang saya malu jika berbicara di depan orang banyak. Bagaimana saya bisa menjadi guru yang baik ya, Benny? Semuanya perlu dilatih, Din. Aku pun demikian. Aku harus terus berlatih agar bisa menjadi olahragawan yang hebat. Meskipun badanku kecil, nyaliku tidak kecil, Din. Yuk, kita saling memberi semangat untuk mencapai cita-cita kita. Benny yang berbadan kecil sangatlah gesit dan tangkas. Dayu yang gemulai pandai menari. Lihatlah Siti yang lincah, sungguh sigap gerakannya. Lani yang senang berolahraga pun sangat bugar. Kenampakan luar mereka sangatlah beragam, namun semuanya memberikan manfaat. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Masyarakat Batak Toraja dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Wah, sungguh beragam Indonesia ya. Bagaimana menurut kalian? Perbedaan ciri fisik antar ras dan suku bangsa memperkaya keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman yang menguatkan satu dengan yang lain sebagai bangsa Indonesia yang berbesar hati, hidup rukun dalam perbedaan. Keunikan tersebut disampaikan pada sebuah puisi. Coba kalian baca puisi di samping. Tanah airku, tanah yang beragam. Karya D. Karitas. Kamu menyebut dirimu orang Toraja.
Dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini demi kita, bangsa Indonesia. Wah, 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 bagus sekali ya puisi karya Dekaritas. Bagaimana? Apa kalian bisa membuat puisi seperti dia? Setelah kalian memperhatikan puisi karya Dekaritas tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Makna puisi bait pertama adalah: meskipun berbeda-beda sebutan nama suku bangsanya, semua tetap satu nama, yaitu orang Indonesia. Pertanyaan kedua, makna puisi bait kedua adalah: pertanyaan ketiga, makna puisi bait ketiga adalah: pertanyaan keempat, makna puisi bait keempat adalah, dan yang terakhir, makna puisi secara keseluruhan adalah. Tulis jawaban kamu tentang makna puisi karya Dekaritas tersebut, lalu kirim sebagai tugas ketiga untuk hari ini. Keragaman di Indonesia tidak hanya tentang budaya dan tradisinya. Adanya keragaman alam juga mengakibatkan beragamnya sumber daya alam yang ada. Salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan atau tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam berupa pertambangan. Bahan yang ditambang adalah berbagai jenis mineral dan logam, seperti emas, timah, nikel, batu bara, dan bauksit. Selain itu, juga terdapat minyak bumi sebagai salah satu hasil barang tambang yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Setelah kalian mempelajari tentang sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, tugas 4 kali ini kalian diminta untuk mengisi tabel yang telah disediakan. Telah disediakan nama sumber daya alam seperti padi, batu bara, sapi, minyak bumi, ayam, emas, timah dan nikel, dan minyak goreng. Tugas kalian adalah memberi tanda checklist termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau yang tidak dapat diperbaharui disertai dengan alasannya. Sebagai contoh, tanaman padi termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Alasannya, padi dapat diadakan kembali
dengan kegiatan pertanian. Sedangkan batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Alasannya karena jika habis, batu bara tidak dapat diadakan kembali karena merupakan barang pertambangan. Salinlah tabel tersebut beserta jawabannya, lalu kirim ke guru kalian sebagai tugas terakhir pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat kamu yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.